Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Rizky Ramadan, saya sendiri Muhammad Bagus Yudhistira, dan Siti Asia. Pada kesempatan kali ini, kami akan bawakan materi mengenai volume bola dengan sistem koordinat kartesius. Baiklah, untuk penyampaian materi pada kali ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siti Asia. Kepada Siti Asia, dipersilakan. Baiklah, untuk membuktikan rumus volume bola, yakni 4/3 Pi R pangkat 3, di sini kita bisa melihat gambar bola 3 dimensi dalam ruang X, Y, Z. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rumus dari pertidaksamaan bola yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kurang dari sama dengan R kuadrat, dengan R-nya yaitu sama dengan jari-jari bola. Dalam pembuktian ini, kita akan menggunakan integral lipat 3. Oleh karena itu, kita harus menentukan batas X, Y, dan Z-nya terlebih dahulu. Nilai Z dapat kita dengan akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Sehingga batas Z didapatkan bahwa batas Z yaitu Z lebih dari sama dengan minus akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat, dan Z kurang dari sama dengan akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Setelah didapatkan batas Z, selanjutnya yaitu batas Z, batas Y. Dalam menentukan batas Y, kita asumsikan bahwa Z-nya sama dengan 0. Maka batas Y didapatkan Y lebih dari sama dengan minus akar R kuadrat min X kuadrat, dan Y kurang dari sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Selanjutnya yaitu batas X. Batas X kita asumsikan dengan Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Maka didapatkan batas X yaitu X lebih dari sama dengan minus R dan X kurang dari sama dengan R. Setelah kita mendapatkan batas X, Y, dan Z, selanjutnya yaitu kita menentukan volume bola. Dalam menentukan volume bola, kita akan menggunakan integral lipat 3 dengan fungsinya f x, y, z, dx, dy, dz. Di sini fungsinya yaitu f x, y, z dengan batas z-nya yakni gamma, kemudian batas y-nya yaitu v, kemudian batas x-nya yaitu dari a sampai dengan b. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa batas z-nya yaitu minus akar r kuadrat min y kuadrat min x kuadrat sampai dengan akar r kuadrat min y kuadrat min x kuadrat. Kemudian batas y-nya yaitu minus akar r kuadrat min x kuadrat sampai dengan akar r kuadrat min x kuadrat. Lalu batas x-nya yaitu minus r sampai dengan r. Karena di sini fungsinya itu sama dengan 1, maka setelah dilakukan proses pengintegralan terhadap Z, maka didapatkan hasilnya yaitu Z. Dengan batasnya minus akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat, kemudian akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Lalu selanjutnya kita substitusikan batas-batasnya ini ke dalam Z, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini, yaitu akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat minus dalam kurung minus akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Setelah kita lakukan proses pengoperasian, maka hasilnya yaitu sama dengan 2 dikali akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Karena 2 ini merupakan konstanta, maka kita keluarkan ke depan, sehingga di sini tersisa akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat. Selanjutnya ialah kita lakukan proses pengintegralan terhadap Y, di mana fungsinya yaitu R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat dengan batas minus akar R kuadrat min X kuadrat sampai akar R kuadrat min X kuadrat. Di sini kita misalkan bahwa akar R kuadrat min X kuadratnya itu sama dengan P itu sama dengan konstanta. Sehingga dengan kita memasukkan P, maka kita akan mendapatkan fungsi integral baru, di mana fungsinya yaitu sama dengan akar P kuadrat min Y kuadrat dengan batas integral yaitu minus P sampai dengan P. Setelah dilakukan proses pengintegralan, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu P kuadrat per 2 dikali Pi. Maka setelah kita mendapatkan hasil ini, kita kembali ke fungsi integral sebelumnya, yaitu akar R kuadrat min Y kuadrat min X kuadrat dengan batas integral minus akar R kuadrat min X kuadrat sampai akar R kuadrat min X kuadrat. Setelah dilakukan proses pengintegralan, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini, yaitu R kuadrat min X kuadrat per 2 dikali Pi. Hasilnya ini kita dapatkan juga dari substitusi nilai P.
Selanjutnya ialah pengintegralan X. Di sini kita telah mendapatkan bahwa 2 dikali integral dengan batas minus R dengan R kuadrat min X kuadrat per 2 dikali Pi, kemudian diintegralkan duanya habis, kemudian Pi-nya ini kita keluarkan ke depan. Setelah dilakukan proses integralan terhadap X, maka akan didapatkan hasilnya yaitu Pi dikali R kuadrat X minus 1/3 X pangkat 3 dengan batasnya yaitu minus R dan juga R. Selanjutnya ialah kita substitusikan batas-batasnya yakni R dan juga minus R ke dalam fungsi ini. Setelah dilakukan proses substitusi, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu V dikali R kuadrat dikali R minus 1/3 dikali R pangkat 3, kemudian dikurangi R kuadrat dikali dengan min R, kemudian dikurangi 1/3 min R pangkat 3. Lalu kita lakukan pengoperasian, maka didapatkan hasilnya sama dengan V dikali R pangkat 3 minus 1/3 R pangkat 3, kemudian ditambah R pangkat 3 minus 1/3 R pangkat 3. Lalu hasilnya akan menjadi V dikali 2 R pangkat 3 minus 2/3 dikali R pangkat 3. Maka akan didapatkan hasil pengintegralan keseluruhan yaitu V dikali 4/3 R pangkat 3. Dengan didapatkan hasilnya sama dengan V dikali 4/3 R pangkat 3, maka terbukti bahwa rumus volume bola dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius, yakni V dikali 4/3 dikali R pangkat 3. Mungkin demikian. Terima kasih. Demikian penyampaian oleh kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.